Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kembali saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama mengamati, mendengarkan, dan sekaligus memperhatikan baik-baik secara seksama penyampaian dari Pendeta Erastus Sabdono. Masih kita mendengarkan beliau, penjelasan-penjelasan beliau, khutbah-khutbah beliau yang memang terkadang meresahkan, bahkan menggelisahkan, mencemaskan para kaum-kaum yang berseberangan dengan Pendeta Erastus Sabdono. Dalam hal ini memang kaum-kaum Trinitarian mungkin ya, karena memang beliaunya kan Unitarian nih. Jadi biasanya orang-orang Trinitarian ini begitu kaget dan ya maaf bahasa kasarnya tuh kebakaran jenggot biasanya begitu mendengar penjelasan khotbah ceramahnya Pendeta Erastus Sabdono yang begitu berani, tegas di dalam menyampaikan penjelasan-penjelasan yang itu ya memang demikian adanya begitu loh. Dan ini nanti juga pada kesempatan kali ini saya juga akan mengajak kita semua untuk memberikan menyaksikan satu pernyataan yang cukup bombastis dan cukup berani oleh Pendeta Erastus Sabdono. Seperti apa penjelasan beliau? Mari saudara sama-sama kita saksikan. Semoga kita bisa menerima ataupun dapat mengambil sesuatu yang bermanfaat dari apa yang beliau sampaikan. Yuk mari sama-sama kita Juru selamat sejati itu Yahweh. Yahweh, akulah juru selamat satu-satunya. Tidak ada juru selamat selain aku. Kalau saudara melihat Injil Matius, waktu Maria memuji-muji Tuhan karena punya anak, dia memuji Allah, juru selamatku. Bukan Yesus anaknya, Allah. Jadi Yesus bukan juru selamat, Pak. Yesus melaksanakan tugas keselamatan dari Bapa. Saudara, meski durasi penyampaiannya begitu singkat, yang jelas singkat, padat, dan begitu melekat dalam pemikiran kita apa yang disampaikan oleh Pendeta Erastus Sabdono. Setidaknya saya menangkap 2 poin dari apa yang disampaikan beliau berkaitan khotbahnya tentang Bunda Maria sekaligus tentang Yesus sendiri ya. Di situ Pendeta Erastus Sabdono mengatakan bahwasanya Bunda Maria dia memuji Allah, memuji Tuhan karena dia akan melahirkan seorang anak yang luar biasa tentunya begitu ya, yakni Yesus Kristus begitu, atau di Islam mungkin namanya Isa begitu ya. Namun Bunda Maria memuji Allah, artinya dia bersyukur, kemudian mengucapkan pujian dan sekaligus bangga dan senang atas apa yang sudah dikaruniakan kepadanya. Dari poin pertama ini yang jadi satu pertanyaan besarnya saudara, mengapa harus dia itu memuji Allah begitu ya? Bukankah yang akan dia lahirkan itu Bapa itu sendiri atau Tuhan itu sendiri ya, yang katanya tanda kutip katanya akan menjelma menjadi dari Tuhan, menjelma menjadi manusia. Nah, dia akan melahirkan Tuhan, lalu dia bersyukur kepada Tuhan ya. Dia akan melahirkan seorang anak yang katanya adalah anak Tuhan dan sekaligus Tuhan itu sendiri.
Lalu berarti dia akan menyembah di anaknya begitu? Atau bersyukur kepada anaknya? Atau seperti apa? Gambaran ini yang menjadi rancu ketika dipahami. Kalau memang Yesus atau kalau memang Maria itu bersyukur kepada Allah, memuji Allah, bukankah Bapa atau Tuhan itu sendiri adalah Yesus yang bersemayam di diri Yesus, yang dia akan dilahirkan oleh Maria itu sendiri gitu loh. Kenapa dia harus memuji Allah? Kenapa dia harus memuji kepada Tuhan? Karena padahal dia sendiri akan melahirkan Tuhan begitu ya. Seharusnya dia memuji anaknya, bersyukur kepada anaknya, karena anak yang dia lahirkan itu adalah Tuhan. Nah, ini terjadi kerancuan pemahaman, akan sulit diterima oleh akal. Kecuali kalau anaknya itu memang bukan Tuhan. Baru pantas Maria itu akan memuji Allah atau memuji Tuhan. Dan sekaligus indikasi ini, karena Maria memuji Tuhan, memuji Allah dalam hal ini, maka itu otomatis membatalkan sekaligus menggugurkan tentang status anak yang dia lahirkan itu sebagai Tuhan. Nah, begitulah. Dengan apa yang dilakukan oleh Maria ini. Ya wajar, karena memang Yesus itu seperti Maria, dia bukan juru selamat. Yang juru selamat itu adalah YHWH atau Yahweh, yang notabene itulah yang dipertuhankan. Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan Erastus Sabdono, dia menyatakan bahwasanya Yesus akan melaksanakan tugas dari Bapa. Artinya Yesus menerima risalah, dia menerima perintah, dia menerima ajaran yang akan disampaikan oleh jemaatnya, oleh umatnya, oleh gembalanya begitu. Nah, kalau dia menerima amanah dari Tuhan, artinya dia bukan Tuhan. Tidak mungkin, secara logika saja nggak mungkin Tuhan mengutus Tuhan. Tuhan itu dirinya, lalu mengutus dirinya sendiri. Nah, itu letak ketidaklogisannya itu tuh di situ, justru begitu. Ya karena memang Yesus bukanlah Tuhan, dia hanya utusan. Itu yang dijelaskan oleh oleh Yohanes pasal 17 ayat 3 itu. Bahwasanya hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tidak mungkin setara antara sezat yang mengutus dengan yang diutus, itu tidak mungkin. Pasti berbeda dan pasti akan jauh derajat posisinya, karena dia memang biasanya ya logikanya begini, kalau ada atasan mengutus orang untuk mewakili dirinya, sudah pasti orang yang menjadi utusan dari atasan itu posisinya di bawah atasan yang mengutus. Atau bapak mengutus anaknya, sudah jelas anak itu statusnya atau posisinya jauh di bawah bapak yang mengutusnya, yang mengutus anak itu. Nah, sama halnya demikian dengan Yesus. Yohanes pasal 17 ayat 3 itu menyatakan Yesus hanya sebatas utusan, bukan dia yang mengutus. Makanya kata pendeta Erastus Sabdono itu, dia mengatakan oleh karena Yesus itu seorang utusan, menerima amanah, menerima tugas, maka tugas itulah yang akan disampaikan oleh Yesus kepada pengikutnya. Amanah itu dari siapa? Dari Bapa, dari Allah, dari Tuhannya Yesus. Jadi bukan dari Yesus itu sendiri. Penjelasan ini begitu luar biasa yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono. Sekali lagi, meski singkat yang kita ambil di situ, namun memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Semoga ini bermanfaat, dapat menjadi intibar bagi kita semua, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.